kita sudah belajar kemarin itu namanya pasar output. Pasar output itu pasar apa? Pasar barang dan jasa. Nah, bagi produsen, mereka butuhnya input. Mereka juga ke pasar tuh, nyari input namanya, nyari faktor produksi. Ada pasar faktor produksi itu pasar tenaga kerja. Carilah di situ tenaga kerja yang sesuai kebutuhan ya. Mau yang high skill, low skill, middle, macam-macam. Ada juga pasar modal, pasar capital namanya. Kalau kita mungkin ya sering dengar bisa pasar modal. Terus pasar tanah, macam-macam. Jadi pasar sumber daya alam, pasar raw material itu juga faktor produksi. Ya. Secara umum namanya pasar input dan output. Keduanya pakai analisis yang sama kok, ya. Analisis permintaan dan penawaran. Kalau kita ingin menganalisis input, pastikan kita cek dulu input apa yang sedang dibahas. Tadi saya sudah sebut input tadi, contohnya labor ya, capital, ini saya tuliskan dalam inisial, tanah, kan, raw material, ada berbagai macam jenis dari input. Kalau output kan jenisnya sama, mungkin kita sebutnya Q aja cukup ya. Karena itu kalau output, kita gambarnya P dan Q. Kalau dia input, nah ini harus kita sesuaikan. Kalau kita bicara pasar input, lihat dulu inputnya apa, misalnya L. Maka kurvanya kita sesuaikan, ini itu biasanya digunakan L simbolnya, menunjukkan ini labor, ya, tenaga kerja. Terus labor itu punya harga nggak? Ada, harga labor itu dia punya nilai, harganya adalah W ya, gaji. Karena labor itu dihargain sesuai dengan gaji yang dibayarkan, itu filosofinya ya. Kalaupun mau dicoba di analisis yang lain, pasar apa, faktor produksi yang lain, bisa saja misalnya kapital ya, K. Nah terus price-nya K apa? Ya. Dalam istilah ekonomi K itu juga punya price namanya, punya harga. Biasanya di ekonomi dipakai istilah rental ya, rental rate, sewa ya, kalau diterjemahkan sewa boleh ya. Nah seperti ini, jadi ini yang prinsip dasar yang menurut saya perlu dipahamin ya. Dan selanjutnya, jadi lanjut ke bawah akan menyesuaikan. Katakanlah T, misalnya di sini T, oke. T apa Pak? Ya, T itu tanah ya. Tanah itu sebetulnya secara prinsip ya masih bisa disamakan, dimiripkan dengan kapital. Jadi boleh pakai adanya. Karena dalam kenyataan tanah juga kadang cost penggunaannya namanya sewa, ya, sewa rent. Ya. Terus raw material, kalau raw material boleh aja pakai P lagi. Ya. Artinya bisa dengan berganti simbol ya di sini ya. Terjadi masalah itu di pasar input. Kalau pasar output kemarin kan mungkin cuma satu yang dipakai ya. Apa kemarin? Cuma pakai E dan Q karena semua barang dan jasa, termasuk jasa sendiri kita menyimbolkannya E dan Q seperti itu. Ya. Jadi ini adalah beberapa penyesuaian ketika kita masuk ke pasar input ya. Ada beberapa kesamaan pasar input dengan pasar output ya, sehingga nanti dalam analisisnya ada yang kita gunakan mirip atau persis ya. Nah, sekarang saya kembalikan ke salah satu input yang penting yang kita pakai adalah penggunaan input labor ya. Inputnya namanya labor, price-nya adalah W. W itu gaji ya, wage ya. Wage atau wages ya. Nah, di pasar input tentu ada namanya permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran. Input, karena nanti dasarnya adalah untuk menghasilkan output, maka dalam beberapa hal permintaan input itu sendiri nanti akan dipengaruhi oleh permintaan atau bagaimana hasil di pasar outputnya. Kita tahu pasar output itu ada perfect competition ya, perfect com,
kemudian ada pasar monopoli, ya, kan gitu. Nah, hasil dari pasar ini nanti menentukan pasar inputnya, pasar faktor produksinya. Sekarang kita akan pakai kurva demand yang paling sederhana dulu, ya. Kurva ini barangkali punya persamaan. Nah, kalau dibunyikan persamaan, kita bisa saja menuliskan 1200 min, misalnya 10 W. Kalau Anda menemukan persamaan seperti ini jangan ragu, ini adalah persamaan permintaan, ya. Permintaan di pasar input apa, tenaga kerja. Kenapa? Karena ini min 10 W-nya itu kan koefisien negatif, ya. Dengan pokok permintaan makin tinggi, makin sedikit, ya. Semakin tinggi W, semakin sedikit L, dan sebaliknya. Terus barangkali ada persamaan lain, yaitu misalnya ini 20 W. Itu adalah persamaan supply-nya, ya, penawarannya. Penawaran di pasar input bisa dituliskan dengan fungsi 20 W. Kalau 20 W atau dengan fungsi seperti ini kan dia tidak punya apa istilahnya kalau di matematika itu gitu ya, konstanta, ya. Jadi dia mulainya dari titik 0, ya. Itu. Jadi saya kira kalau dibikin sketsa, jadilah dengan model gambar seperti ini, ya. Tetapi mungkin kalau Anda disuruh untuk mensketsa, ini saya sudah bikin sketsa, ya. Itu Anda bisa gunakan yang namanya schedule, ya, untuk alat bantu, ya, untuk menggambarkan kurva ini, ya. Jadi saya biasanya pakai schedule, itu isinya L dan W. Nah, saya pakai schedule ini dulu untuk menyelesaikan permintaan, ya. Schedule yang paling simpel itu cukup dengan 2 titik, ya. Lebih boleh karena lebih bagus. Tapi simpel 2 titik. 1 jangan, karena kalau 1 tadi contohnya saya pakai 1 titik nggak bisa bikin garis, ya. Jadi saya pakai 2 titik. Nah, titik yang paling simpel pun saya pakai yang ujung-ujung. Misalnya kalau L0 dan W0, salah satunya 0. Seperti itu. Ya. Nah, kalau sudah ini kita tinggal masukkan aja. Tinggal di-plot aja. Kalau L-nya 0, berapa W-nya kayak gitu. Ini berarti 120, ya. Dan sebaliknya kalau 0, 1200. Nah, sudah dapat titik ini, tinggal di-plot tadi. Nah, kalau gitu, ini 120, ya. Ya kan? Kalau L-nya 0, kalau W-nya 0, L-nya 1200, ya. Agak lebih dikit. Gitu, ya. Ini sekali lagi adalah sketsa, ya. Mensketsakan. Sudah pakai angka lebih baik. Tapi saya pun mungkin tidak mengukur langsung persisnya, itu boleh, ya. Tidak apa-apa. Jadi bisa seperti ini, ya. Jadi kalau ada soal menanyakan gambar, Anda boleh ikutin urutan yang seperti saya lakukan ini, ya, bisa, ya. Nah, sudah dapat permintaan, penawaran juga gitu. Penawaran sekali lagi bisa digunakan cara yang sama. Pakailah 0 dan 0. Tapi nanti akan kita lihat nanti. Akan kita lihat berikutnya. Kalau Anda pakai 0, L0. Oke, berapa? 0 kan? Pakai 0 lagi, 0. Nah, jadinya walaupun kita sudah memisahkan itu, tetap satu titik di sini. Jadi artinya kita tetap butuh angka lain, jangan dipaksain itu. Boleh diganti karena memang sifat kurvanya, sifat persamaannya tidak bagus seperti yang permintaan tadi, ya. Kita ganti, misalnya nih saya pakainya aja yang ini, ya, 50 itu angka. Nah, kalau 50 berarti ini masukkan, berarti ini 1000. Tinggal kita plot ini 1000 di sini, ya.
Ingat itu fungsinya adalah L sama dengan 20 W karena ini mau 100. Kira-kira seperti itu. Ya, di sini 1000 ini dari 50. Ya. Oke, nah sudah berarti sudah kita selesaikan. Jadi bisa tulis di atasnya tadi 20 W. Jadi dari dua persamaan permintaan, penawaran sudah kita gambarkan sekarang. Inilah kurva permintaan tenaga kerja, ini kurva penawaran. Biasanya kalau permasalahan seperti ini yang ingin ditanyakan atau yang diselesaikan adalah berapa titik equilibriumnya kan gitu. Tinggal dicari. Equilibriumnya adalah ketika L demand itu sama dengan L supply. Ya. Sama seperti ketika kita mencari output Q demand, Q supply. Jadi diselesaikan itu 1200 min 10 W itu sama dengan berapa tuh? 20 W. Ya. Di W mulai berurutan dulu 1200 sama dengan 30 W. W-nya 40. Nah, kalau sudah dapat W40, cari dulu, diselesaikan dulu sampai L-nya berapa. L ini nanti masukkan lagi ke sini. 40, bisa yang paling mudah, masukkan ke LS sama dengan 800. Kita mulai lagi nanti titik 800, ini. Nah, hitung-hitungan ini sudah bisa ya, saya rasa ini hitungan yang sederhana. Dihapus, ya. Dapatlah keseimbangan itu di W 40 ya. Nah, ini kan masih konsisten nih gambarnya ya. Masih cocok ya. Equilibrium. Inilah keseimbangan di pasar tenaga kerja namanya. Jadi kalau di pasar tenaga kerja yang dia adalah pasar input, penawaran itu datang dari labornya. Datang dari si tenaga kerjanya. Dia akan menyediakan supply labor. Sementara permintaan nanti datang dari perusahaan PT A, PT B, nanti dia akan mengajukan permintaan atau pembelian tenaga kerja. Saya akan ajak Anda langsung situasi di mana ada kondisi perubahan ya dari model pasar yang sudah kita bahas di awal ini. Sekarang misalnya katakanlah pembeli tenaga kerja itu cuma satu di pasar. Misalnya, kalau tadi kan ada beberapa perusahaan ya, sekarang pembelinya cuma satu, katakanlah PT KAI misalnya, ini saya sering pakai istilahnya, PT KAI. PT KAI itu kalau dia ditanya butuh tenaga kerja, apa Pak yang paling dibutuhkan? Katakanlah masinis ini ya, masinis. Masinis ini supply-nya dari mana? Mungkin dari sekolah, dari orang yang baru lulus kuliah, sekolah masinis dan seterusnya. Ya, mereka harus lulus kuliah, terus lamar kerja. Kan satu-satunya mereka bisa kerja adalah ke PT KAI. Kalau nggak di PT KAI kan bisa kerja gitu kira-kira. Jadi artinya PT KAI ini menjadi pembeli tunggal atau di sini namanya kalau pembeli tunggal namanya monopsoni. Ya. Kalau kita bicara dari sisi PT KAI, ya, untuk melihat bagaimana kekuatan monopsoninya, dia akan lihat nih. Yang dia lihat apa PT KAI? Dia ngelihat ini kurva supply. Oh, supply gini ya. Saya akan belanja ke supply kalau gitu. Nah, PT KAI akan hitung-hitungan karena dia satu-satunya pembeli di pasar. Hitung-hitungannya apa? Kalau saya mau pakai supply tenaga kerja, perhitungan ini deh apa? Berapa biaya yang harus saya keluarkan? Saya harus menggaji mereka, gitu. Nah, ini kan sudah ada informasi gaji di sini. Jadi kalau saya beli di
A misalnya, ya, tentu saya akan menggaji W, WA, B, WB, dan seterusnya. Sampai nanti sebanyak-banyaknya yang saya pakai tenaga kerja, maka semakin banyak itulah biaya yang saya keluarkan. Itu yang akan menjadi pertimbangan si monopsoni. Ini sebagai contoh saja, jadi saya akan mungkin sekarang gunakan istilah monopsoninya aja ya. Pembeli tunggal, ya. Si pembeli tunggal di sini. Huruf L ini kan sudah jelas. L dengan 20 W. Bagi monopsoni, berapa biaya yang dia harus keluarkan? Total biaya, total expenditure katanya ya, harus dia keluarkan. Kan dipengaruhi berapa L yang dia beli kali wage-nya, gitu ya. L yang dia beli ini kali wage, dia akan membayar masinis-masinis tadi kan dengan gaji gitu ya, gaji dan tunjangan ya. Jadi total expenditure itu kalau saya selesaikan 20 W kali W kan ya, di 20 W kuadrat. Nah, tentu bukan nilai total ini yang nanti langsung saya hitung gitu ya, tetapi adalah tambahannya. Pakai satu itu berarti kan nambah dari tidak ada menjadi nambah satu ini, berapa biayanya? Nambah dua, berapa tambahan biayanya? Nah itu hampir sama, mirip dengan konsep monopolis juga di marginal revenue ya. Jadi kita tidak langsung melihat total revenue, tapi yang kita lihat nanti marginal expenditure-nya. Nah, bagaimana cara mencari marginal expenditure? ME marginal, konsep marginal. Marginal itu kan sebenarnya tambahan revenue, expenditure, tambahan expenditure ya, dibagi dengan tambahan wage gitu kan. Ini sama aja dengan delta expenditure gitu ya, atau D expenditure DW. Kalau di matematis ini ya diasosiasikan konsep turunan lagi. Jadi artinya ME bisa diambil dari fungsi EE yang diturunkan saja. Jadi diturunkan berapa tuh? 40 W kan gitu ya. Jadi saya tulis aja isinya, oke, masih ada roomnya. Jadi ME dengan 40 W. Nah, kurva ini besarnya 20 W. Kalau kurva 40 W kan berarti kemiringannya lebih naik dikit tuh, ya anggaplah. Apalagi saya sketsakan, nggak usah saya hitung angkanya sekarang karena sudah tahu pola LS-nya, ME-nya berarti di sini. Ya. Jadi kurva ini nanti akan membantu kita untuk memberikan penjelasan lebih jauh tentang konsep monopsoni. Ya, monopsoni. Nah sekarang dengan munculnya kurva ME, monopsoninya bisa kelihatan nih. Kan tadi ketika membeli satu-satunya nih labor, dia akan membeli berapa banyak? Dia akan membeli sebanyak ME yang sama dengan kurva demand, ini kurva demand. Akan ketemu di sini ME sama dengan demand ya. Nah, yang tidak relevan dulu ya. Terus sekali lagi ini baru untuk menentukan L-nya dulu ya, berapa yang mau kita rekrut masinisnya. Terus dengan L yang saya rekrut, saya mau gaji berapa? Saya gaji berapa? Ini sesuai dengan kurva supply-nya. Karena disinilah tadi saya melihat harga-harga masinis di pasar itu ya di kurva supply-nya ini. Jadi masinis itu dihargai, dibayar di W-nya di sini ya, bukan di atas. Karena atas ini kan marginal expenditure. Gitu ya. Jadi ini konsep monopsoni ya. Monopsoni di pasar tenaga kerja. Kalau gitu, wah kemurahan Pak. Ya memang itu monopsoni. Namanya pembeli tunggal kan berkuasa ya. Kayak monopoli di pasar output. Penjual tunggal ya berkuasa. Ya. Jadi dia akan ya barangkali istilahnya kok tidak dibayar gaji segini Pak, ya terserah monopsoni sekali lagi.
bisa sebesar itu, bisa di bawahnya, ya, karena dia satu-satunya beli tadi di pasar. Kalau tidak mau digaji sebesar itu, berarti nanti masinis ya nggak ada pekerjaan, itu aja konsekuensinya. Ya, inilah namanya monopsoni di pasar tenaga kerja. Ada yang namanya area ini, ya, area ini disebut dengan istilahnya eksploitasi monopsoni, ya, eksploitasi monopsoni. Ini monopsoni ngomong eksploitasi ya berkebalikan dengan konsep monopolinya yang mengeksploitasi pembeli, ya. Kalau penjual tunggal, penjual di pasar tenaga kerja tunggal namanya monopoli, atau sama namanya. Situasinya gimana kalau penjual tunggal? Kalau penjual tunggal berarti di sini penjualnya siapa di pasar tenaga kerja kan labor. Berarti labor nanti akan membentuk yang namanya serikat pekerja, union. Disebut juga dalam istilah bahasa Inggrisnya labor union, ya, labor union, serikat pekerja, serikat pekerja. Jadi dengan serikat pekerja itu kan mereka dengan berserikat mereka jadi kuat, ya. Mereka jadi kuat. Termasuk mereka akan bergen namanya dalam hal gaji. Itu keunggulannya kalau serikat. Karena kan serikat itu kayak semacam ya, organisasi perkumpulan, ya. Sehingga kalau labor berbentuk labor union, dia bisa berbentuk monopoli. Kalau monopoli gimana kurvanya? Nah, ini bisa kita pakai yang sama dengan kurva barang. Monopolinya kita pakai ini kurva permintaan labornya, ini kurva MR-nya di monopoli. Nanti keseimbangannya gimana? Ya, keseimbangannya menggunakan MR sama dengan S, ya, S-nya. Labor tadi sudah bersedia disuplai dengan S ini, nanti dengan serikat pekerja ini mereka bersedia menyediakan L. Terus ini MR, ya. Terus berapa gajinya? Ini. Mereka akan kerja kalau nggak dibayar sebesar W monopolis. Jadi W tetap kita ambil dari kurva D. Ya, kita ambil dari kurva D-nya. Tuh, ya. Ini adalah kondisi di mana labor menjadi sebuah penyedia tenaga kerja yang monopolis, sehingga nanti mereka bisa kuat, ya, menentukan harga sama seperti kekuatan monopoli pada umumnya. Nah, sekarang saya akan lanjut dengan menghubungkan, lagi D ini kan dari perusahaan nih, ya. Berapa D akan diminta perusahaan, demand perusahaan terhadap tenaga kerja ini? Ini sudah saya bilang, input itu triggernya adalah output, ya. Input itu triggernya output. Jadi dia akan perusahaan akan beli tenaga kerja kalau ya secara sederhana artinya terjual. Kalau terjual kan dapat revenue, ya, dapat revenue. Terus apa lagi? Yang paling penting perusahaan akan gaji siapapun itu pekerja, ya, entah masinis, entah kita, entah buruh yang lain. Dia akan hire kalau si input ini produktif, ada produktivitas namanya. Atau ada yang namanya, dalam istilah teknisnya kita sebut ada marginal product of labor-nya, gitu ya. Masih ingat konsep marginal product of labor? Pernah kita bahas di teori produksi, ya. Jadi marginal product of labor ini adalah berapa banyak labor itu bisa menghasilkan output tambahan output dari labor yang digunakan, itulah marginal product. Tapi ini kan tadi saya bilang di istilah yang lain produktivitas, ya. Ya. Itu adalah produktivitas dari si labor. Artinya dia memang termanfaatkan gitu di perusahaan dengan MP-nya ini.
Kalau dia nggak produktif ya dia dipecat, itu aja ya sederhananya. Terus setelah revenue dihasilkan, setelah produk dihasilkan, produk ini diapain? Dijual, jual dapat revenue, dapat P kali Q revenue. Tapi kontribusi labor bisa dihitung dari revenue, bisa dilihat dari sekali lagi dari tambahan revenue-nya. Makanya muncul lagi delta total revenue dibagi delta I ya. MR, jadi yang kita pakai adalah MR. Jadi ketika labor masuk ke perusahaan dia istilahnya dipekerjakan dulu, setelah dipekerjakan barang dijual dapat revenue, dari revenue itulah labor nanti digaji. Jadi gaji itu sebetulnya tidak lain hasil dari kontribusi labor terhadap dua item ini, MP dan MR. Jika dua-duanya penting, jadi digabungkanlah, maka muncullah istilahnya marginal revenue product. Jadi marginal revenue product itu adalah perkalian MR barang dengan marginal product of labor. Nah, jadi secara tidak langsung MRP ini sudah langsung terkait. MRP ini tidak lain adalah inilah kurva demand-nya di pasar. Itu ceritanya. Jadi MRP ini adalah ya inilah revenue bagi perusahaan. Jadi perusahaan seperti balik lagi di gambar ini, perusahaan akan meng-hire ya area ini. Kalau dilihat dari MRP-nya. Kenapa? Karena pada saat ini MRP kan tinggi, lebih tinggi daripada ini. Ini area cost-nya. Kalau kita perhatikan lagi, S itu area cost kan sebetulnya. Jadi kalau sudah di sini, ya nggak mau, karena sudah turun nih. MRP-nya, marginal revenue-nya sudah lebih rendah daripada cost-nya, kan rugi. Jadi kalau di area ini, selisih ini jadi rugi perusahaan, nggak dipakai, akan dipakai yang sebelumnya. Hanya karena di sini pasar labornya kebetulan menjadi monopolis ya, akhirnya tergantung lagi ke ya bergening monopolisnya yang dikuasai oleh labor, bisa saja nggak apa-apa. Seperti itu ya. Itu konsep MRP yang tadi menjelaskan bahwa ini tadi kalau masih ingat atau masih dicatat, jadi ini dapatnya berapa? 800 ya, ini 40 gitu ya, 40. Nah, 40 ini adalah market equilibrium atau harga pasar untuk input labor ini. Jadi sekarang ceritanya dengan kondisi equilibrium ini tersedialah labor sebanyak 800. Dalam analisis pasar ini kita bisa perhatikan bahwa di sini ada area ya. Ini sebetulnya adalah area yang mirip dengan surplus ya, surplus. Surplus apa? Surplus produsen. Surplus produsen. Kebetulan produsennya yang adalah produsen input, ya. Jadi menjadi menarik. Surplus produsen ini kita sebut juga sebagai konsep lainnya atau nama lainnya adalah sewa, ya, sewa atau rent, ya. Rent dalam istilah bahasa Indonesia rent. Dalam penjelasannya definisi sewa itu dalam ekonomi itu diterjemahkan itu kelebihan, ya, kelebihan pembayaran, payment, saya mau tulis pembayaran aja ya, kelebihan pembayaran atas faktor produksi yang digunakan, itu maksudnya atau definisi dari sewa. Jadi karena harga pasar 40, sementara saya punya pola supply seperti ini, jadi area ini diakui sebagai kelebihan pembayaran. Artinya apa? Artinya sebetulnya para tenaga kerja di model supply ini sebetulnya harusnya bisa saja dibayar di sepanjang garis ini. Tapi ternyata dia dibayar sebesar harga marketnya. Bisa saja terjadi ketinggian. Ya. Karena itulah, kalaupun sudah terbentuk harga pasar, ya,
harga pasar yang akan nanti membayarkan, nanti kita bisa hitung nilai kelebihannya itu sebagai area namanya, ya kenapa kita tidak sebut surplus lagi di model ini. Sekali lagi karena ini sudah menjadi pasar yang berbeda, pasar input ya, jadi konteksnya sekarang berganti ya, menjadi konsep sewa. Walaupun kalau mau dibikin apa namanya kesesuaian itu sama ya, bisa dipersamakan keduanya. Tapi kalau ditanya sewa, kalau pertanyaannya ditanyakan sewa dalam model pasar input, inilah area sewa ya. Nah, kalau dihitung berapa area sewa ini cara menghitungnya? Ya, sekarang kita bisa gunakan asosiasinya ke matematika ya. Karena ini areanya segitiga, berarti kita bisa hitung area sewa ini sebesar luas segitiga. Ya, jadi berarti kita sewa ekonomi di sini sewanya sama dengan segitiga. Itu kan cara mencari, ini kan luas ya mau kita cari ya, luasnya itu kan dibutuhkan alas kali tinggi kan ya, alas kali tinggi bagi 2, alasnya mana, 0,40 kan alasnya, 800 tinggi bagi 2, tinggal dapatlah sewanya 1.600 ya, itulah sewa ekonomi yang kita selesaikan dalam persoalan model ini. Jadi kelebihan ya. Apa bukan ini Pak sewanya? Ya sekali lagi kan area yang sudah terproof istilahnya ya, terbukti adalah ya sebesar dengan komitmen ini market wage ini. Kenapa bukan di sini? Karena di sini tidak ada keseimbangan apa gaji kok di atas, jadi bukan di situ memang areanya. Ya. Oke. Pasar input. Sekali lagi, demand-nya sesuai dengan penjelasan yang saya selesaikan barusan, itu tadi dipengaruhi output-nya sehingga kita mendasarkan demand ya, pasar input itu ke MRP-nya ya, ke MRP-nya, marginal revenue product. Dengan asumsi, ya satu lagi saya tambahkan, dengan asumsi saya adalah produsen, saya pakainya cuman labor, ya. Sebenarnya saya pakai deferred capital, tapi capital saya tetap. Contoh nih, saya punya pabrik ya, pabriknya ini ya kotak ini anggaplah, terus isinya 10. Pabrik nggak saya ubah, karena capital saya tetap. Tapi labor saya ubah, mau saya naikkan atau diturunkan silakan. Anggaplah dinaikkan. Kalau dinaikkan, ya, maka berlakulah yang namanya, masih ingat konsep marginal product, itu bisa makin lama makin turun, gitu ya, makin lama makin turun, atau diminishing return marginal product, sehingga nanti MRP-nya ini nanti akan turun. Jadi sepanjang saya mengkeep ini tetap, ini yang berubah, maka disinilah kurva demand-nya yang akan saya gunakan. Jadi tidak akan bergeser-geser. Bisa bergeser. Cara menggesernya gimana? Kalau mau saya geser, berarti bukan hanya L yang saya ubah, ini juga harus saya ubah nih. Contohnya gini, satu pabrik ya, misalnya nih, satu pabrik awalnya saya punya 10, terus nanti naik jadi 20. Kira-kira menurut Anda jadi sumpek nggak tuh pabrik ya? Itu bayangan sederhananya ya. Kan jadi sumpek tuh. Makanya kalau mau lebih baik suasananya, diluaskanlah pabriknya, jadi diluaskan. Bisa ya. Saya perluas bisa. Jadi saya ubah K-nya supaya tidak lagi tetap. Nah, kalau K-nya sudah berubah kan tentu nggak bisa lagi dipakai satu ini kan, karena diminishing itu hanya untuk K yang tetap tadi dengan asumsi K tetap. Kalau K sudah berubah, jadi inilah artinya berarti yang mempengaruhi, yang bisa menggeser kurva demand input itu adalah kalau faktor lain juga berubah ya,
input lain variabel namanya. Input lain variabel itu maksudnya input lain ikut berubah. Sehingga kalau mau kita kombinasikan, kurva demand-nya memang tidak dengan menjumlahkan seperti horizontal ya, dengan model seperti ini. Jadi karena ini demand dia lakukan oleh satu perusahaan yang sama, maka ya katakanlah misalnya titik perubahannya itu karena perubahan gaji ya, perubahan gaji misalnya dari 20 anggaplah, kemudian sekarang gajinya menjadi 10. Nah, gajinya 10 dengan asumsi diubah K juga, maka 10-nya ini tidak akan menyebabkan penambahan labor hanya sebesar kurva MRT yang pertama, tapi dia akan, kan tadi saya bilang bergeser ya, bergeser karena nanti diminishingnya tidak lagi menggunakan pola yang cuma 1K saja, tapi pola K yang lebih tinggi gitu, sketsanya dengan garis saja gitu. Sehingga penambahan untuk labornya ya, karena ini kasus di labor sekali lagi. Jadi walaupun K yang berubah, yang kita fokuskan di sini tetap labornya ya. K itu adalah hidden ya, di belakangnya itu ya, backgroundnya yang mempengaruhi. Jadi yang saya jelaskan ini ada dua tadi sebetulnya. Jadi yang pertama tanpa ada kita merubah K, sekarang dengan halus kita merubah K. Jadi karena merubah K inilah, maka ini bergeser. Ya, penjelasannya. Jadi karena adanya faktor lain yang diubah jumlahnya. Ini dengan saya ubah pabrik kan lebih ubah capital kan lebih luas nih ya, bahasanya. Jadi saya bisa plot untuk yang 10 tetap di pabrik lama, nanti 10 lagi pabrik baru. Dan bisa saya tambahkan. Jadi kan dengan kenyataan ini kan berarti saya bisa menambah labor jauh lebih banyak karena saya mengubah capital. Gitu ya. Ini disebut namanya efek apa? Internal ya, internal. Karena kombinasi penggunaan faktor di dalamnya. Ya. Nah, ada lagi satu yang kedua namanya efek eksternal. Efek eksternal itu apa? Dalam market input juga berlaku yang namanya kompetisi ya. Jadi ada PTA butuh tenaga kerja, ada juga PTB kan nanti misalnya butuh tenaga kerja. Mereka bisa kompetisi, bisa bersaing mendapat untuk menggunakan tenaga kerja itu. Nah, tadi namanya input tidak bisa dilepaskan dari pengaruh outputnya ya. Mereka boleh berkompetisi, tapi nanti hasil kompetisinya itu akan mempengaruhi mereka kembali juga. Misalnya outputnya ternyata mereka sama-sama menjual apa tuh, misalnya katakanlah menjual sabun lah, katakanlah ya, yang paling umum. Jadi mereka berebut tenaga kerja, tapi outputnya sabun, produsen sabun keduanya. Ya, jadi artinya walaupun ya, permintaan PTA dengan PTB, permintaan PTA dan PTB bisa saja berubah karena turunnya harga input ya. Kan kalau wage turun, permintaan labor kan harusnya naik tuh. Enggak gitu ya. Kan labor naik di sini. Tapi ketika digunakan labor ini efeknya ke output kan nambah banyak. Ya. Jadi perusahaan memproduksi A memproduksi sabun, B memproduksi sabun. Ini nambah. Si A nambah, si B juga nambah. Apa efeknya? Bisa nggak nanti mereka bersaing? Ingat kemarin konsep persaingan sempurna atau konsep oligopoli lah ya, kayak kita bahas. Bisa saja kalau mereka bersaing harga, kan harganya jadi turun tuh, ya kan? Harganya jadi atau monopolisis juga. P output ini sendiri bisa turun. Kalau P output turun, sementara tadi kita ingat bahwa pasar
pasar input ini dipengaruhi juga oleh P, karena di sini ada kontribusi ke MR, jadi MR itu turun, maka bisa nggak MR-nya itu malah bukan, kalau dijumlahin, bukan malah nambah, tapi malah turun. Nah, sekarang saya misalnya katakanlah MR-nya itu kalau mau digunakan, bukannya MRP-nya naik ya, tapi MRP-nya malah ke bawah. Ya, di MRP-nya tadinya di sini harganya, kemudian terus dengan fenomena ini ya, dengan fenomena penambahan labor, menambah output yang bertambah menyebabkan turunnya harga output, MR-nya turun, menyebabkan MRP-nya juga ikut turun. Sehingga nanti pergeseran kurvanya, ini kurva secara pasarnya ya, market demand. Kalau tadi yang saya jelaskan di awal adalah kurva yang dialami satu perusahaan. Kalau dia memiliki dua input yang variabel. Nah, sekarang dengan asumsi masih bisa kita gunakan satu variabel input, tapi bersaing antar perusahaan, maka market demand-nya, secara market demand, itu menjadi pergeserannya seperti ini. Ya. Jadi malah bukan ke bawah, ke kanan tadi ya, maka menuju ke MRP yang lebih rendah. Gitu. MRP yang lebih rendah karena MR-nya yang turun. Ini disebut, kalau untuk situasi market demand, maka yang kita tentukan, yang kita lihat pengaruhnya adalah masalah external effect. External effect itu bisa dibilang juga efek yang terjadi di pasar output-nya, karena output itu sendiri sebetulnya bagian luar dari mekanisme input itu sendiri ya, kalau di situasi ini ya. Itu bedanya internal effect tadi yang saya jelaskan dengan external effect. Pergeseran bisa terjadi ya. Pergeseran bisa terjadi di demand untuk faktor produksi. Pergeseran pertama karena penggunaan faktor faktor lain yang juga diubah jumlahnya. Pergeseran yang lain yaitu pergeseran dari sisi marketnya ya. Sebetulnya kalau misalnya ini saya tambahkan ya, ini untuk situasi di mana pasar input ini ketika si produsen itu keduanya mereka bersaing. Kalau mereka ternyata sendiri-sendiri ya dijumlahkan aja, bergeser juga, tapi dijumlahkan secara horizontal saja. Jadi unsur persaingan di pasar input, pasar faktor produksi itu tidak lain dipengaruhi situasi eksternal effect-nya. Apakah mereka menjual produk yang sama? Kalau menjual produk yang sama, kemungkinan ya hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Ya, hasil akhir untuk market demand-nya namanya ya, market demand-nya. Dan ini MRP juga, tapi MRP gabungan dari demand perusahaan satu dan demand perusahaan kedua. Tapi kalau mereka masing-masing monopolis dan menjual barang yang berbeda, ya itu dijumlahkan horizontal seperti biasa. Dijumlahkan horizontal itu maksudnya kalau ini PT A, PT B, maka market demand-nya menjadi ketiga. Jadi ini model persaingan, ini model kalau monopoli di external effect-nya. Ya. Baik, itu dari saya penjelasan untuk hari ini market of factor production ya. Saya akhiri meet kita hari ini. Saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.